Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sebelum mengetahui hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dikatakan dengan katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Nah, untuk itu langsung saja kita ke yang pertama, katabolisme karbohidrat. Nah, yang pertama katabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dan sumber serat utama. Karbohidrat mempunyai 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, jenis-jenis karbohidrat sangat beragam. Karbohidrat itu dibedakan satu dengan yang lain berdasarkan susunan atom-atomnya, panjang pendeknya rantai, serta jenis ikatan. Dari kompleksitas strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida dan disakarida, dan karbohidrat dengan struktur yang kompleks, yaitu polisakarida. Nah, selain kompleks tersebut juga masih ada oligosakarida yang memiliki monosakarida lebih pendek dari polisakarida. Nah, kemudian fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi, bahan bakar, dan senyawa antara metabolis. Nah, kemudian bagian dari kerangka struktural dari pembentukan RNA dan DNA. Nah, kemudian merupakan elemen struktural dari dinding sel tanaman maupun bakteri. Nah, kemudian identitas sel berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Nah, kemudian proses katabolisme karbohidrat. Pada proses katabolisme karbohidrat sering disebut dengan glikolisis, yaitu proses degradasi. Nah, proses degradasi 1, molekul glukosa atau C6 menjadi 2 molekul piruvat atau C3 yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis, menghasilkan energi bebas dalam bentuk ATP dan NADH. Nah, proses glikolisis terdiri dari 10 langkah reaksi yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu 5 langkah pertama yang disebut fase preparatori, kemudian 5 langkah terakhir yang disebut fase payon. Nah, kemudian yang kedua adalah katabolisme lemak. Berdasarkan struktur dan fungsinya, lemak itu dibagi menjadi bermacam-macam. Asam-asam lemak merupakan suatu rantai hidrokarbon yang mengandung satu gugus metal pada salah satu ujungnya dan salah satu gugus asam atau karboksil. Nah, untuk rantai pendek, yaitu rantai hidrokarbonnya terdiri dari jumlah atom karbon genap 4-6 atom. Nah, kemudian rantai sedang 8-12 atom, kemudian rantai panjang 14-26 atom. Nah, semua asam lemak-lemak ini merupakan asam lemak jenuh. Sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh adalah lemak yang mempunyai ikatan rangkap atau lebih. Misalnya palmitoleat, linolenat, arahidat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi lemak. Yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel. Nah, dalam hal ini lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Nah, kemudian sebagai cadangan energi. Lipid disimpan sebagai jaringan adiposa. Nah, kemudian sebagai hormon dan vitamin. Nah, hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologi. Nah, kemudian proses katabolisme lemak. Lemak merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh, bahkan kandungan energinya paling tinggi di antara sumber energi yang lain, yaitu sebesar 9 kilokalori per gram. Nah, energi hasil pemecahan lemak dimulai saat lemak berada di dalam kebutuhan energi. Nah, pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dari gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak sebagian mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Nah, untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria, sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil CoA dan oksidasi asetil CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Nah, kemudian yang ketiga adalah katabolisme protein. Dilihat dari tingkat struktur, protein dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelas dengan urutan kerumitan yang berkurang. Kelas-kelas itu adalah, yang pertama struktur primer. Ini adalah hanya urutan asam amino di dalam rantai protein. Struktur primer protein dilakukan oleh ikatan-ikatan atau peptida yang kovalen. Nah, kemudian struktur sekunder. Hal ini merujuk ke kebanyakan struktur heliks AA atau lembaran berlipatan B.
tempat yang berhubungan dengan struktur protein secara keseluruhan. Nah, struktur sekunder protein diselenggarakan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara oksigen, karbonil, dan nitrogen, amida, dan rantai polipeptida. Nah, kemudian struktur tersier. Hal ini menunjuk ke cara rantai protein ke dalam protein berbentuk bulat, dilekukan dan dilipat untuk membentuk struktur tiga dimensional secara menyeluruh dari molekul protein. Nah, struktur tersier diselenggarakan oleh interaksi antara gugus lupus R dalam asam amino. Nah, kemudian struktur kuartener. Banyak protein ada sebagai oligomer atau molekul-molekul besar terbentuk dari pengumpulan khas dari subsatuan yang identik atau berlainan yang dikenal dengan protomer. Nah, fungsi protein itu adalah membentuk jaringan atau bagian tubuh lain, kemudian pertumbuhan, kemudian pemeliharaan, kemudian membentuk sel darah, kemudian membentuk hormon, enzim, kemudian antibodi, kemudian memberi tenaga, nah kemudian sebagai pengaturan. Nah, kemudian proses katabolisme protein. Pada proses katabolisme protein, asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amina. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Nah, kemudian hubungan antara katabolisme antara karbohidrat, lemak, dan protein. Kamu sudah mengetahui bahwa di dalam sel reaksi metabolisme itu tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jejaring yang saling berkaitan. Nah, di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bagaimana keterkaitan ketiganya? Nah, pada bagian terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masuknya asetil koenzim A. Nah, tahukah kamu bahwa asetil CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Nah, titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Nah, hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, kemudian komponen hemoglobin ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak yang mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Nah, senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Nah, jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Nah, perlu kamu ketahui pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan energi yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Nah, dari penjelasannya itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang materi hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.